Si tukang beca, sekarang giliranmu. Teman-teman, ikut aku. Dayan, di kehidupan selanjutnya, jadilah manusia yang baik. Aku nggak mau main lagi. Udah, nggak main. Dasar anak bandel. Kamu nggak tahu apa itu menghormati guru? Nggak seru. Coba pikir, gua yang dulu dijuluki jagoan Asia Timur membuat daftar peringkat bela diri untuk menertibkan para pendekar. Kamu cuman anak kecil, belajar sama gua selama 15 tahun, tapi kemampuanmu jauh melebihi gua. Aku... Semua berkat bimbingan Shifu. Shifu. 15 tahun yang lalu, seluruh keluargaku dibantai. Untung tunanganku yang menyelamatkanku, tapi dia sendiri hilang, entah hidup atau mati. Gimana kalau kamu menyamar jadi tukang becak saja? Pas banget cocok sama sifat bodohmu. Aku akan mengikuti nasihat Shifu. Entah bagaimana kabar Lina sekarang, apakah dia hidup dengan baik? Lina Wijaya, kamu masih mau kabur? Kami akan menangkapmu kembali. Pos pengawal naga harimau pasti akan menyerahkan posisi nomor 1 di kota awan. Dia juga dari pos pengawal naga harimau. Jangan-jangan dia keluarga Lina? Kalian yang banyak ini, para pengawal, mengganggu seorang wanita lemah. Sungguh tidak tahu malu. Bangsat. Kamu cuma tukang becak, ikut campur urusan orang lain buat apa? Kak, ini tidak ada hubungannya denganmu. Cepat pergi. Si tukang beca, sekarang giliranmu. Teman-teman, ikut aku. Paman Lin, Kamu... ini... Aditya Pratama yang lebih muda. Kali ini datang ke kota awan adalah untuk mencari Lina Wijaya, menepati janji pertunangan masa kecil. Ini aku yang membuatnya sendiri, papan kayu ukiran untuk Aditya Pratama. Dia benar-benar menepati janjinya datang untuk menikahiku. Sebenarnya aku adalah... Oh, jadi kamu Aditya. Tak kira sudah tumbuh besar begini. Aduh. Dulu Lina menyelamatkanmu. Sampai sekarang dia hilang tak tentu rimbanya. Untuk melindunginya dari dendam musuh, kami umumkan keluar bahwa dia sudah ditemukan kembali. Sampai aku dan istrimu memiliki Sueer, barulah semuanya membaik. Oh. Kalau begitu, aku akan mencarinya di tempat lain. Kakak Aditya pasti lelah setelah perjalanan jauh. Bagaimana kalau tinggal sementara di rumah kami dulu? Kami juga bisa berusaha membantumu mencari kakakmu. Kalau begitu, aku akan merepotkan.
Tadi, saat aku mengeluarkan papan kayu itu, Nona Lina sepertinya menangis. Dia jelas bukan Linaku, tapi melihatnya menangis, hatiku tiba-tiba terasa nyeri. Kakak senior, batu prasasti ini terbuat dari besi hitam berusia ribuan tahun. Di seluruh Dayan, hanya petarung peringkat 1 di daftar peringkat bela diri yang bisa menancapkannya sedalam 3 jari. Kita lebih baik segera pergi berlatih saja. Wah, hei tukang tarik gerobak. Jangan kira karena ada perjanjian pernikahan, lalu kau bisa numpang tinggal di kantor pengawalan ini. Kau tidak bisa belajar bela diri. Kalau benar-benar ada masalah, pasti larinya lebih cepat dari anjing ya. Wah. Kalau tahu diri, cepat minggir. Sudahlah. Aku hanya datang untuk Lina Wijaya, tapi guru bilang di dunia ini hati manusia sulit ditebak. Hari ini kulihat, memang benar. Sulit sekali ya. Formasi Swanti. Formasi Swanti, bagaimana bisa jadi begini? Potongannya halus. Ini dipotong sekali tebas dengan bilah kayu. Bahkan petarung peringkat pertama di daftar peringkat bela diri, jika mengerahkan seluruh tenaga, hanya bisa membuat pisau terbang tembus sepertiga. Orang ini bisa memotong semua batu nisan, terlihat kemampuannya jauh di atasnya. Jika bisa mendapat bantuan orang ini, bajingan dari pos pengawal Yong'an bukan apa-apa. Benar. Tapi orang hebat seperti ini, sekarang ada di mana? Belakangan ini, yang datang ke pos pengawal naga harimau hanya Aditya. Mungkinkah dia? Di mana sampah-sampah pos pengawal naga harimau? Mereka mati di mana sih? Kak Aditya, aliran energimu terbalik, tidak bisa ilmu bela diri. Lebih baik cepat-cepat pergi. Sampah tukang tarik becak berani ikut campur urusan kami para pendekar. Pergi sana. Ku beri izin kau pergi. Hati-hati. Formasi 6 harmoni memang tidak mengecewakan. Jika tidak ingin terluka oleh formasi ini, cepat-cepat keluar dari pos pengawal naga harimau. Seluruh anggota pos pengawal Yong'an kami menghabiskan 20 tahun memanggil banyak guru terkenal, akhirnya formasi 6 harmoni ini dipelajari dengan mendalam. Salah. Saat formasi berubah, sisi kiri belakang selalu ada satu titik yang lambat. Jika gerakan tubuh cukup cepat, manfaatkan celah sesaat ini, serang langsung titik pusat formasi. Formasi ini pasti akan hancur. Agus Susanto sudah melihat kelemahannya. Jika orang-orang pos pengawal naga harimau tidak bisa beradaptasi, formasi ini tidak akan bertahan lebih dari 3 gerakan. Jangan panik, coba lagi. Bodoh. Titik pusat formasi sudah terbuka. 3 gerakan, aku pasti akan menghancurkan formasi 6 harmonimu. Dia ternyata berhasil menghancurkan formasi 6 harmoniku. Sudah kubilang 3 gerakan. Mustahil membiarkan kalian bertahan 1 gerakan lagi. Dia benar, Aditya Pratama. Benarkah dia tidak bisa ilmu bela diri? Bahkan formasi yang diciptakan leluhur sudah kuhancurkan. Kalian mau lawan aku pakai apa lagi? Toh mereka keluarga Lina, harus cari cara untuk mengingatkan mereka. Mobil ini sama seperti manusia. Kalau dipakai lama-lama rodanya sudah tidak kuat, terutama roda kanan ini. Dari dulu porosnya sudah bermasalah, selalu bermasalah di saat genting. Seorang penarik becak.
bisa datang ke sini ke pos pengawal naga harimau jadi pengawal. Sekarang ini pertandingan urusanmu menarik becak, jangan dipermalukan di sini. Roda kanan dari dulu porosnya sudah bermasalah. Di saat genting selalu ada masalah. Kaki kanan Agus Susanto ada cedera tersembunyi. Aku dan Budi sudah latihan bela diri. Lebih dari 40 tahun masih belum bisa melihat Aditya punya ketajaman mata sehebat ini. Papan nama ini aku terima. Kaki kanan Agus Susanto ada cedera lama, tenaganya tidak stabil. Kakak seperguruan kita lakukan seperti kata ibu guru, serang sisi kanannya. Sudahlah, hanya bisa dicoba. Nyonya Wijaya lumayan tajam matanya. Kakiku. Kakiku. Susanto, kalian kalah. Kau bisa bawa anak buahmu pergi. 6 lawan 1, itu bukan kemampuan. Tancapkan bendera, tentukan hidup mati. Berani? Ayo lawan aku di arena maut. Yang kalah harus menghancurkan ilmu bela dirinya sendiri dan tidak boleh lagi jadi pengawal. Kau berani? Hukum besi pengawal. Taruhan bendera di arena maut harus diterima. Dedi Susanto, kau begitu yakin pasti bisa mengalahkan pos pengawal naga harimau kami? Ruier, Inikah jagoan peringkat 10 daftar peringkat bela diri? Kakak senior, cuma tahan 1 jurus? Pukulannya lembek, kuda-kuda pun goyah. Gimana? Jurus pos pengawal naga harimau kalian. Belajar dari cewek ya? Menurutku sih, lebih baik kalian menyerahkan posisi pertama. Aku masih bisa kasih kalian akhir yang cepat. Dedi Susanto, karena kau tidak menghargai kode etik pengawal, aku akan menantangmu sendiri. Yuan. Lin Zhenyuan, 10 tahun yang lalu, lu aja udah nggak bisa ngalahin gua. Sampai hari ini, lu tetap aja orang yang kalah sama gua. Papan nama ini, gua yang bikin khusus buat lu. Ganti aja yang bener, terus. Keluar dari dunia pengawalan. Papan nama ini adalah kebanggaan pos pengawal naga harimau selama ratusan tahun. Nggak boleh diturunkan. Orang lemah nggak punya hak buat nolak. Aku yang urus. Sinlan, aku aja nggak bisa ngalahin dia. Kamu jangan pergi. Aku ini nyonya besar keluarga Lin. Meskipun nggak bisa menang, aku harus tetap pergi. Sinlan. Sinlan. Pendekar wanita Siti Rahayu. Dulu kan kamu juga jagoan daftar peringkat bela diri peringkat 10 besar. Mengembara di dunia persilatan dengan jubah merah. Sayangnya matamu kurang awas. Nikah sama orang sampah kayak gini. Mending ikut gua. Jadi selir gua. Dengan begitu gua bisa kasih kamu jalan hidup. Mimpi, keluarga Zhang, tangan kalian kejam. Buat rebutan pengawalan sampai tega bunuh orang. Kalian pantas jadi nomor 1. Kamu cari mati?
Xinlan. Jadi Susanto itu kejam dan tak berperasaan. Dia benar-benar akan membunuh ibu. Xinlan. Aditya, cepat pergi dari sini. Aku adalah pewaris pos pengawal naga harimau. Sekarang pos pengawal sedang dalam kesulitan, aku harus maju. Aditya, ini untukmu. Ibu bilang, kalau sudah bertukar barang kenangan, kau nanti harus datang untuk menikahiku. Sebenarnya, aku adalah susu yang sedang kau cari. Aditya, aku sudah menunggumu selama 15 tahun. Satu-satunya keinginanku dalam hidup ini adalah menjadi istrimu. Kau nekat mencari mati, maka aku akan mengabulkannya. Ayah, Kamu seorang penarik becak, berlagak apa lagi ayah, cepat habisi dia. Aku akan di depan wajah si sampah ini main dengan wanitanya. Kamu cari mati. Marah anakku bisa tertarik pada wanitamu. Itu adalah keberuntunganmu. Dengan kemampuan sepertimu, siapapun tidak bisa kamu lindungi. Kenapa? Masih meremehkan tukang tarik becak? sudah kuduga, Aditya Pratama memang yang terhebat. Aditya Pratama ternyata menyimpan kemampuan yang luar biasa. Bukankah dia mengalami aliran energi terbalik? Bagaimana bisa sekuat ini? Bisa melukai parah Agus Susanto dengan satu pukulan. Kekuatannya mungkin sudah mencapai peringkat atas daftar peringkat bela diri. Tapi apalagi? Pada akhirnya dia tetap hanya seorang kusir rendahan. Kalau dia menikahi Sweer, maka pos pengawal naga harimauku bukankah akan menjadi bahan tertawaan? Pergilah, kamu kalah. Hanya seorang tukang tarik becak sepertimu berani menyuruhku pergi. Kamu pikir dengan sedikit ilmu bela diri, kamu bisa berulah? Ku beritahu padamu, zaman ini sudah berubah. Aditya Pratama, hati-hati. Denny Susanto, berani-beraninya kamu melanggar aturan dunia persilatan menggunakan senjata api. Aturan? Aturanku adalah aturan, matilah. Terlalu lambat. Dia bisa menahan peluru dengan tangan kosong? Bagaimana mungkin? Iwan Suryadi sudah hampir tiba, harus menahan sebentar lagi. Aditya Pratamaku ternyata sudah sehebat ini. Kau berani mempermainkanku? Sudah selesai, sekarang giliranku. Senjata api ini bukan buatan Dayan kami, sama persis dengan yang dari Dongying. Pos pengawal Yong'an kalian. Kapan jadi anjing Dongying? Kau bicara apa? Aku nggak ngerti. Oh ya?
Kalau begitu kupukul kau sampai bicara. Iwan dan Suryadi, tolong aku. Bapak Iwan Suryadi. Bapak Deddy Susanto. Kau benar-benar tidak berguna. Aku menyarankan kalian lebih baik dengan patuh bersujud dan minta ampun. Kami orang Dayan lebih baik mati daripada bersujud minta ampun. Lao Jao, kau... Membunuh kalian para semut sangatlah mudah bagiku. Justru aku ingin melihat seberapa keras tulang kalian orang Dayan ini. Apakah kalian akan mempertahankan harga diri kalian? Atau menyelamatkan nyawa saudara sebangsa? Budi Wijaya, kami tidak akan menyerah. Baik, kalau kau cari mati maka aku akan kabulkan. Bapak, Aku yang akan melawanmu. Kau cuman orang rendahan yang cuma pantas narik gerobak di Dayan. Berani-beraninya melawanku. Apa kau pikir kau ini Rizky Santoso? Sekarang berlutut dan minta ampun padaku. Aku bisa biarkan kau hidup. Anjing siapa yang tidak diikat sampai menggonggong di sini? Bising. Tidak mau minta ampun ya? Mati kau. Bajingan, akan kuhancurkan tubuhmu. Teknik klon bayangan. Orang barbar hanya tahu meniru kulitnya saja, membanggakan trik kotor, sama sekali tidak mengerti apa itu jalan pedang sejati. Hari ini akan kutunjukkan padamu apa itu tendangan tanpa batas yang sebenarnya. Jangan. Aku menyerah. Kamar Dagang Timur Jauh tidak akan membiarkanmu begitu saja. Hendra. Apa yang terjadi? Tukang tarik gerobak itu ternyata membunuh orang Timur Jauh. Bapak Bayu. Kenapa Bapak datang ke sini? Kalian berani Iwan Suryadi dari Kamar Dagang Timur Jauh dibunuh? Sekarang kedua negara akan segera memulai perdagangan laut. Orang Timur Jauh ini mati di kantor pengawalan kalian. Bukankah ini menghalangi hubungan baik kedua negara? Ayah, Aditya bertindak untuk menyelamatkan kantor pengawalan kita. Bapak Bayu, Iwan Suryadilah yang bersekongkol dengan keluarga Zhang menentang kita datang ke sini untuk berkelahi. Kemampuannya kalah baru tewas di tangan Aditya. Jadi bukan salah orang lain. Kau orang tua bangka, basa-basi apa lagi? Kalau bukan karena tiba-tiba muncul si tukang tarik gerobak busuk itu, kau sudah dibunuh ayahku dari tadi. Mana sempat Iwan Suryadi yang turun tangan? Sudahlah. Kalian berdua mengalah sedikit. Keluarga Zhang juga berada di bawah Kamar Dagang Timur Jauh. Agus Susanto dan kawan-kawannya sudah saya bawa ke penjara. Akan diproses menurut hukum. Kamu bagaimana pendapatmu? Terima kasih atas bantuannya, Bapak Bayu. Baik, Agus, kita pergi. Nah, perlakuan tidak adil yang diterima Lina hari ini tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Sekarang kau sudah kehilangan semua ilmu bela dirimu. Jangan sampai aku melihatmu berbuat jahat lagi. Ayo pergi. Ayo pergi. Lina,
Lina. 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 Untungnya semuanya sudah berakhir. Aditya Pratama juga sudah kembali. Di dalam tubuh Lina ada energi jahat yang sangat kuat dan aneh. Dan terkumpul di sini juga di tenggorokan. Ini pasti bukan disebabkan oleh kekuatan biasa. Apa yang terjadi? Setelah kami menemukan Lina tidak bisa bicara. Setiap malam sebelum bulan purnama dia pasti pingsan dan kedinginan. Sakitnya tak tertahankan. Aditya Pratama. Jangan coba-coba lagi. Sudah bertahun-tahun aku sudah biasa. Ayah sudah memanggil banyak tabib terkenal, semuanya bilang, ini penyakit mematikan. Tenang saja. Bagaimanapun juga, aku pasti akan menyelamatkanmu. Mau balas dendam? Aku ingin dia mati. Asal kau terima kekuatan ini, kau bisa menginjak-injak Aditya Pratama, menyiksanya sesukamu, dan imbalannya hanyalah menjadi anjing setia Jepang. Aditya Pratama. Akan kusobek-sobek kau. Kita masih harus menempuh perjalanan 1 hari lagi. Bagaimana kalau hari ini kita istirahat di sini saja? Baik, semua ikut kata Aditya. Tolong, selamatkan aku, tolong aku. Jangan lari. Berani-beraninya menghalangi kami. Setelah turnamen besok, kalian para wanita Dayan ini semuanya akan jadi mainan kami. Cari mati. Aditya Pratama, kamu tidak apa-apa. Tenang saja, aku baik-baik saja. Cuma 2 lalat saja. Terima kasih banyak atas pertolongan Tuan. Ilmu bela diri Tuan sangat hebat. Tadi aku sampai gemetaran ketakutan. Tuan, tolong dong papahin aku. Aditya Pratama. Gadis jaga diri. Reaksinya cepat sekali. Tidak baik. Tidak baik. Mengapa harus mempertahankan itu orang cacat yang tidak bisa bicara? Aku bisa melakukan apa yang tidak bisa dia lakukan. Ingin coba. Dan aku bersama tenggelam dalam surga kelembutan yang tak terbatas. Aku bisa membuatmu merasakan kebahagiaan seperti raja.
Jepang hanya begitu saja. Pergi. Bagaimana mungkin? Lina kesini. Lina, cepat bangun. Bangunlah. Lina, Aditya, aku kenapa? syukurlah kamu baik-baik saja. Turnamen bela diri internasional bukan cuma soal berebut rute pengawalan. Wanita ninja tadi ingin menculik Lina. Mereka mau apa sebenarnya? Aditya, tadi itu apa yang terjadi? Orang Jepang itu mau menculikmu. Kenapa ya? Jangan-jangan mereka ingin memanfaatkan ini untuk mengancam pos pengawal naga harimau. Atau mungkin hadiah dari turnamen ini, pil tulang giok penyembuh, sebenarnya adalah umpan untuk tujuan tertentu. Aditya, aku rasa orang Jepang punya tujuan lain. Kalau begitu kita tinggalkan saja obat ini. Aku tidak mau kamu mengambil risiko. Bodoh justru karena target mereka adalah kamu. Aku harus lebih tahu apa rencana tersembunyi mereka. Tenang saja, obat itu pasti kuambil. Rencana mereka pasti kugagalkan. Arif Wibowo. Beliau ini adalah Master Arif Wibowo yang saya datangkan dengan biaya besar untuk mengamankan posisi. Julukan telapak besi penjebak 1000 kati. Saya yakin kalian semua sudah pernah mendengarnya. Sudah lama mendengar nama Anda. Di dunia persilatan Kota Awan kita ini, siapa yang tidak kenal Master Arif Wibowo, peringkat ketiga di daftar peringkat bela diri. Dengan kehadiran Anda, kalau orang-orang Jepang itu tahu diri, sekarang juga mereka akan kabur pulang ke kampung halaman mereka. Hahaha. Para hadirin pos pengawal naga harimau, saya pasti tidak akan membiarkan jalur pengawalan Kota Awan jatuh ke tangan orang lain. Itu kan Agus Susanto? Kenapa jadi begini wujudnya tidak wajar? Ada yang tidak beres. Auranya sangat kacau. Energi hidupnya terus terbakar. Sekarang aku sudah berbeda. Hari ini, kalian semua akan mati. Sombong. Pengkhianat, bersiaplah mati. Aduh. Ini wah. Ini bagaimana kalau Agus Susanto yang dulu, Arif Wibowo, masih punya peluang menang. Tapi Agus Susanto saat ini, energi hidupnya berbalik arah, seluruh tubuhnya sekeras baja. Hanya dengan menyerang cepat, menyerang titik lemahnya, baru ada satu kesempatan untuk bertahan hidup. Diam, kamu tahu apa? Arif Wibowo adalah master sejati. Mana bisa orang seperti orang rendahan penarik beca seenaknya berkomentar. Tubuh orang ini kokohnya bukan seperti manusia hidup. Jangan langsung beradu keras, harus bergerak dan cari celah kelemahannya. Aduh. Bagus. Ilmu ringan tubuh Arif Wibowo terkenal di seluruh Kota Awan. Si kasar seperti Agus Susanto. Pasti tidak bisa mengejar kecepatannya. Terlalu lambat. Kamu, inikah yang disebut jagoan Kota Awan? Ini tidak mungkin. Masih ada siapa lagi? Ilmu bela diri Dayan yang kalian kagumi itu hanyalah gerakan-gerakan kosong belaka. Dibandingkan dengan ninjutsu dongeng yang agung, kalian ini cuma sampah. Wahahaha. Wah, si tua ini masih bisa bangun ya. Kalau gitu, kuberikan pukulan terakhir untukmu. gerakan pertama kokohkan kuda-kuda. Aduh. Gerakan kedua, hindari serangan. Kenapa gerakan si tua ini tiba-tiba berubah? Gerakan ketiga, hancurkan pertahanan. Aku menang? Jangan-jangan dia? Bukan.
Bapak. Arif Wibowo. Apa maksudmu ini? Baru saja, kalau bukan karena Bapak tepat waktu menolong memberi petunjuk. Nyawa tua saya ini sudah lama hilang di atas ring ini. Boleh saya tanya, Bapak nama terhormat di dunia persilatan? Master, kamu salah paham, dia cuma seorang penarik becak. Diam. Dengan kekuatan jari dan ketajaman mata Bapak, mana mungkin orang biasa? Aditya Pratama, kamu hebat sekali. Bahkan Arif Wibowo mengakui kehebatanmu. Cuman trik kecil saja, asalkan bisa mendapatkan obat, siapa yang menang sama saja. Anak muda. Jalan sesat, pada akhirnya takkan bisa diterima di tempat terhormat. Ingat, jalan pintas dari Jepang takkan pernah bisa mengalahkan kami, seni bela diri ortodoks Dayan. Kau menyerahlah. Kalah. Aku tak boleh kalah. Cepat lari. Si tua bangka. Mati kau, kalian. Semuanya harus mati. Keras kepala. Ini. Ini adalah Ini tidak mungkin. Pil itu jelas-jelas meningkatkan kekuatanku 10 kali lipat. Kenapa aku masih tidak bisa mengalahkannya? Bagaimana mungkin kau menahan seranganku dalam kondisi seperti ini? Mengandalkan benda asing dan memaksakan potensi, meridianmu kering, fondasimu hancur. Ini bukan seni bela diri. Ini bunuh diri. Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa itu seni bela diri Dayan yang sesungguhnya. Kau akan mati. Hanya segini kekuatanmu? Hanya segini kekuatanmu? Kamar dagang timur jauh tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aura ini, rasakan baik-baik. Ini ternyata sama persis dengan energi jahat yang menumpuk di tubuh Lina. Obatnya sendiri tidak bermasalah. Lina, lihat, aku sudah dapatkan. Aditya, kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja asalkan kamu bisa sembuh. Apapun akan kuperjuangkan. Tahan. Ini efek obatnya sedang membersihkan sumbatan di aliran energimu yang bertahun-tahun. Aku bantu dengan tenagaku untuk mengusir darah beku. Aduh, sakitnya. Aditya Pratama ini, walaupun dia cuma seorang kusir rendahan, tapi dia kemampuannya memang tak tertandingi. Kalau saja dia bisa tinggal di pos pengawal naga harimau, kita nanti lihat siapa lagi yang berani mengincar kita. Tapi di sisi lain dia sedang di puncak ketenarannya sekarang. Pasti jadi sombong karena bakatnya. Kamu terlalu banyak mikir. Aditya anak yang baik, sangat perhatian pada Shue'er juga. Menitipkan Shue'er padanya, aku juga merasa tenang. Ayah, Ibu. Shue'er, kamu benar-benar sembuh. Ayah, Ibu. Berkat Aditya, penyakit putrimu sudah sembuh total. Ayah, kami saling mencintai. Anakmu ingin. Bapak Budi, sekarang Lina sudah sembuh total. Hari ini saya Aditya secara resmi melamar keluarga Wijaya. Saya ingin menikahi Lina Wijaya untuk menepati janji pernikahan kita sebelumnya, merawatnya seumur hidup. Saya mohon Bapak Budi mengabulkannya.
karena kalian saling mencintai, maka aku akan mengabulkannya, menyetujui pernikahan ini. Tapi Aditya, ingat ini, setelah masuk ke keluarga Wijaya, kau harus patuh pada aturan keluarga Wijaya. Nanti, kalau kau tidak baik pada Lina atau membuat pos pengawal naga harimau kehilangan muka, aku akan segera mengusirmu. Tenang saja ayah, aku pasti tidak akan membiarkan Lina menderita sedikit pun. Lina, aku pulang. Lina, sudah larut malam. Kita harus istirahat. Katakan, di mana Lina? Aditya, Kamu kan hebat. kalau kamu jago, Ya cari sendirilah. Aku tanya sekali lagi, di mana Lina? Seumur hidupmu. jangan harap bisa menemukannya. Asal ditunda sebentar lagi, obatnya mulai bereaksi, dia pasti mati. Baik, karena kamu tidak mau bicara, maka kamu juga tidak punya alasan untuk tinggal. Kak Aditya, Jangan ikut campur. Bapak Aditya, gerakan tanganmu memang cepat, tapi kita lihat mana yang lebih cepat, tanganmu atau peluruku. Kalau kau sentuh dia, ku buat kau hancur berkeping-keping. Silakan coba. Lepaskan dia. Lepaskan Cio, cepat. Kak Aditya, dia tidak akan melepaskan kita. Cepat. Aku hitung sampai 3. 1, 2. Aku lepaskan, jangan sakiti dia. Waktunya habis. Ini Kak Aditya, kamu kenapa? hentikan. Ini obat rahasia dari timur yang khusus dibuat untuk menghadapimu. Aditya. Sudah di ujung tanduk. Benar. Jika tidak keracunan, pukulan ini, kau mungkin bisa melukaiku. Sayangnya, sekarang kau sama sekali bukan lawanku. Ini kenyataannya. Ilmu bela diri Dayan sehebat apapun tetap tak bisa mengalahkan satu pil racunku. Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Puluh tahun lalu, gurumu, Rizky Santoso, sendirian menerobos masuk ke Dongying kami, mengalahkan aku. 10 ninja terbaik Dongying, memalukan dunia bela diri Dongying kami. Berkata bahwa ninjutsu Dongying kami, gelap dan hina, tidak layak disebut bela diri. Rizky Santoso si tua bangka itu, aku tidak bisa menemukannya. Maka aku cari kau. Hari ini, aku akan menghancurkanmu untuk membuktikan ilmu bela diri Dayan pada akhirnya kalah oleh ninjutsu Dongying kami. Jangan. Dantianmu sudah hancur, meridianmu terputus semua. Seumur hidup, mustahil kau bisa belajar bela diri lagi. Warisan Rizky Santoso terputus. Adat. Penjahat licik cuma bisa pakai cara-cara curang, menyakiti muridku. Rizky Santoso, kau tua bangka, akhirnya kau berani muncul juga. Hendra, dulu di perbatasan Dayan, kau menindas rakyat. Aku baru menyusup ke Jepang, memberi pelajaran untuk kalian. Tak disangka hari ini, kau malah semakin menjadi. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan. Sekarang sudah berbeda. Aku ingin lihat tulang-tulang tuamu ini masih bisa bertahan berapa lama. Tidak, lilin merah di dalam ruangan ini. Ini ramuan mimpi mabuk. Racun ini dan tenaga dalam Jepang saling melengkapi. Tenaga dalamku terkuras terlalu cepat. Adit. Sial, dantiannya hancur. Racun menyerang jantung. Kalau tidak segera ditolong, dia tidak akan bertahan lama. Guru, kumohon, bawa Kak Aditya pergi dulu. Sayang. Anakku. Anakku. Ini adalah kitab kuno yang guru dapatkan di masa muda. Kitab ini bernama Kitab Kebangkitan 9 Putaran. Ilmu ini sangat istimewa. Orang biasa tidak bisa melatihnya. Hanya cocok untuk tubuh yang hancur. Hancur. Tubuh. Benar, tidak hancur, tidak berdiri. Hancur dulu baru berdiri. Sekarang cakra pusarmu sudah hancur, saluran energimu pun putus semua.
Tepat sesuai dengan prinsip dalam kitab ini, yaitu bertahan di ujung maut untuk kemudian hidup kembali. Syarat yang sangat ketat. Guru, apakah aku masih punya kesempatan untuk membalas dendam? Tapi ilmu ini sangat berbahaya, membutuhkan aliran energi dalam yang sangat besar, seperti ratusan sungai mengalir ke laut. Jika dipaksa membentuk tanggul baru, sedikit saja ceroboh, tubuhmu akan meledak dan mati. Para rekan seperguruan dari dunia persilatan Dayan, saya Rizky Santoso. Rizky Santoso? Mungkinkah dia orang hebat itu? Aditya Pratama berusaha menghentikan rencana jahat orang Jepang hingga inti tenaganya dihancurkan oleh Hendra Wijanarko. Nyawanya sekarang di ujung tanduk. Jika kalian masih menganggap sesama pendekar Dayan, jika kalian ingat Aditya pernah berjuang untuk kota awan, tolong pinjamkan dia sedikit tenaga dalam. Bantu dia terlahir kembali. Aditya, aku percaya padamu. Kamu pasti bisa menyelamatkan Shu'er. Aditya pernah menyelamatkan nyawaku di atas ring. Sekarang, dia mengalami musibah ini demi rakyat kota awan. Jika kita hanya berdiam diri, lantas apa gunanya kita belajar bela diri? Apa gunanya kita mengaku menjunjung keadilan? Manusiawi jika kita mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Tetapi apakah hari ini kita akan berhenti di sini? Datang. Semuanya datang. Bahkan orang-orang biasa yang tak berarti sehari-hari saat ini juga meminjamkan sedikit tenaga sejati mereka. Bagus, bagus sekali. Selama ada tenaga sejati ini, orang Jepang tak akan pernah bisa menginjak-injak Dayan. Guru, mereka semua sedang memberikan tenaga dalam kepada Aditya Pratama. Apa kita juga harus membantunya? Pos pengawal naga harimau adalah akar kita. Tidak boleh semuanya hancur di sini. Pergi. Kita juga pergi lihat. Seribu jurus tinju ada. Tapi tujuannya cuma satu. Semua untuk melindungi negara dan rakyat. Kalau begitu, buat apa dibeda-bedakan? Semua jalan berasal dari sumber yang sama. Berbeda jalan tapi satu tujuan. Mengumpulkan keunggulan dari semua aliran di negeri ini untuk menempa jalan martialku yang tak tertandingi. Guru, aku sudah mengerti. Inilah yang disebut semua jalan menyatu menjadi satu. Ina Wijaya, tunggu aku. Saudara Aditya, tunggu dulu. Tenaga dalam kalian sudah terkuras terlalu banyak. Saat ini kalian harus beristirahat. Kenapa? Penjahat Jepang kecil ini berbuat jahat di depan pintu rumah kami. Bagaimana bisa membiarkan kau sendiri yang bertarung mati-matian? Mau taruh muka kami di mana? Ini bukan urusanmu sendiri. Sekarang dunia persilatan kota awan. Tidak ada pengecut. Menantu yang baik, sebelumnya ayah ini bodoh. Hari ini semua orang di pos pengawal naga harimau siap mengikuti perintahmu. Meski harus mengorbankan orang terakhir, kami akan mengusir kawanan binatang buas ini sampai habis. Masih harus merepotkanmu. Harus selamatkan Shu'er. Baik, kalau begitu, hari ini kita berjuang bersama, ayah mertua. Aku ada satu hal ingin meminta bantuan darimu. Aditya, lawanmu adalah Hendra Wijanarko. Tempat ini serahkan pada kami. Kalian hati-hati. Bulan malam ini sungguh indah, Lina. Waktu yang baik hampir tiba. Kekuatan Asura paling aktif pada malam bulan purnama. Begitu jarum ini ditusukkan, rencana balas dendamku akan berhasil. Tapi, menurut Bapak Hendra Wijanarko, sebelum racun diekstraksi, semakin emosi inangnya, semakin cepat aliran darahnya, maka racun yang diekstraksi akan paling ganas. Kalian para pengecut, Aditya pasti akan datang. Dia pasti akan membunuh kalian. Wah, si pecundang itu, iya juga. Aku juga ingin dia menyaksikan. Biarkan dia melihat langsung bagaimana aku menikmati istrinya.
Biarkan dia melihat bagaimana aku menyiksamu sampai lebih baik mati. Ekspresi putus asa itu pasti sangat indah. Jika kau memohon padaku, aku akan lebih lembut padamu. Aditya, jangan datang ke sini. Tempat ini sangat berbahaya. Kamu sudah terluka. Asal kamu tetap hidup itu sudah cukup. Lupakan aku. Aditya Pratama, bukankah kamu sudah mati? Dan Tianmu bukankah sudah hancur? Aditya Pratama, jangan pedulikan aku, cepat lari. Barusan kamu bilang tangan mana yang akan kamu gunakan? Jangan mendekat. Kalau kamu berani mendekat lagi, aku akan menusuknya sampai mati sekarang. Tanganku. Tangan ini tidak kamu inginkan, lepaskan saja. Hendra Wijanarko, tolong aku. Orang yang jangan diganggu di kehidupan selanjutnya, jangan ganggu lagi. Maaf Lina Wijaya, aku terlambat datang. Hati-hati belakang. Hati-hati, awas di belakang. Kekuatan dalam yang sangat dahsyat tidak hanya memperbaiki dantianmu, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Aditya, aku meremehkanmu. Hendra Wijanarko, semua utang piutang selama bertahun-tahun ini, hari ini kita selesaikan perlahan-lahan. Kemarilah. Jika kau tidak ingin dia mati, segera buang semua kekuatanmu dan putuskan meridianmu sendiri. Aditya, jangan dengarkan dia. Kalau kau menghancurkan ilmu silatmu sendiri, bukan hanya kita semua yang akan mati, seluruh Dayan akan celaka. Asalkan aku mati, sumber racun akan terputus. Aditya, maka kau tidak akan punya kelemahan lagi. Aditya, aku bisa menikahimu, menjadi istrimu meski hanya sehari. Lina, sudah cukup bahagia. Jangan! Maaf Lina, aku pernah bilang, seumur hidup ini aku pasti akan melindungimu. Aditya, jangan pedulikan aku. Cepat kejar kereta pengawal itu. Kereta pengawal itu? Kekuatan Asura tadi malam sudah mereka ambil sebagai cadangan. Mungkin sekarang sudah dalam perjalanan. Aku sangka oleh seorang wanita sepertimu bisa menebaknya. Bapak Aditya, kau kira menyelamatkannya berarti menang? Sejak sebatang dupa lalu, penuh dengan racun yang bisa membunuh seluruh kota awan, kereta pengawal kekuatan Asura sudah dari pintu belakang berangkat. Target mereka adalah 3 waduk besar di luar kota dan puluhan sumur di dalam kota. Kalau sekali racunnya berhasil disebar, penduduk kota awan minum air dan masak, seluruh kota akan binasa. Hitung saja waktunya, kereta pengawal pertama seharusnya sudah hampir sampai di waduk timur kota. Sehebat apapun kungfumu lalu, kau bisa selamatkan dia seorang. Kau bisa berbagi diri untuk selamatkan jutaan orang ini. Hati-hati Lina. Pertunjukan baru saja dimulai. Begitu racunnya masuk ke air, tugasku selesai. Kejayaan Kekaisaran Timur Jauhku akan abadi. Bodoh. Ilmu sesat. Tidak mungkin. Aku sudah minum obat, masih kalah denganmu? Karena yang berdiri di hadapanmu bukan cuma aku, Aditya Pratama. Kau pikir racunmu sendiri bisa mengalahkan persatuan kami? Itu mimpi di siang bolong. Pukulan ini untuk Lina, untuk Rizky Santoso, untuk semua korban dari Yan yang mati di tanganmu.
Jiang Sang, memangnya apa gunanya kamu menang kali ini? Asalkan sinar matahari pertama terbit, orang yang minum air itu tidak akan mati. Mereka hanya akan kehilangan akal sehat dan hanya patuh pada bonekaku. Begitu fajar tiba, seluruh kota awan bahkan seluruh Dayan akan berubah menjadi neraka di dunia. Setiap dari kalian akan menjadi budak dari kekaisaran dongeng raya milikku. Matahari sudah terbit. Bakpao panas nih, kulitnya tipis, isinya banyak, Pak Li. Bangun pagi-pagi sekali ya, mau beli sayur. Kau tidak bisa menangkapku. Apa? Kenapa tidak ada jeritan kesakitan? Tidak ada kerusuhan? Kenapa? Mereka masih hidup. Kamu, apa yang kamu lakukan? Aku sudah menyuruh ayah mertua untuk mencegat semua gerobak pengawal. Ayah mertua, perkumpulan dagang serahkan padaku. Anda bawa semua sisa anak buah dari pos pengawal naga harimau untuk segera membasmi semua gerobak pengawal yang sedang diangkut. Orang Jepang itu licik, aku khawatir mereka masih punya cadangan. Tapi gerobak sebanyak ini harus dicegat di mana? Orang Jepang itu serakah, mereka pasti lewat jalur air resmi. Anda adalah kepala pengawal senior, Anda paling hafal jalan di sana. Satu gerobak pun jangan sampai lolos. Baik. Dia berani sekali dia mengacaukan rencanaku. Di hadapan kebenaran yang agung, tidak ada pengecut di Dayan. Kamu meremehkan kami, tulang punggung rakyat Dayan. Di kehidupan selanjutnya, jadilah manusia yang baik. Ayah mertua. Ayah mertua, kau. Ayah mertua. Sudah, jangan buang-buang tenaga lagi. Sepertinya orang Jepang sudah kau selesaikan. Ayah, jangan nakut-nakuti aku. Aditya Pratama. Dulu, ayah yang buta mata. Sekarang aku lihat, hanya kau yang bisa melindungi Sweer, yang bisa melindungi jalan Dio Tiongkok. Sinlan, ke depannya, kantor Biao serahkan pada mereka. Jaga baik-baik dirimu. Aku tahu. Aku tahu. Baik. Ayah. Ayah mertua. Ayah mertua. Ayah. Ayah mertua. Ayah mertua. Ayah, ayah. 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 Lina Wijaya. Ayah mertua telah mempercayakan keluarga ini padaku. Mulai dari sekarang, selama aku, Aditya Pratama, masih hidup, papan nama ini tidak akan pernah runtuh. Selama kita masih ada, tanah ini akan selalu aman dan damai. Akhir cerita. Si tukang beca, sekarang giliranmu. Teman-teman, ikut aku. Dayan, di kehidupan selanjutnya, jadilah manusia yang baik.